selamat jumpa dan salam sejahtera buat kita semua yang masih setia mendengarkan renungan ini. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari Minggu Paskah yang ke-7 ini diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai dengan ayat 19. Doa Yesus kepada murid-muridnya. Saudara-saudari yang terkasih, bertepatan dengan Hari Komunikasi Sedunia pada minggu ini, kita juga mendengarkan Yesus berdoa kepada Bapanya untuk para muridnya. Yesus berkomunikasi kepada Allah Bapanya untuk kepentingan para murid-muridnya. Dan perlu kita ketahui bahwa doa Yesus kepada Allah Bapanya ini itu disampaikan pada saat perjamuan malam terakhir bersama dengan para muridnya. Saudara-saudari yang terkasih, isi doa Yesus kepada Bapanya atau isi komunikasi Yesus kepada Bapanya untuk para muridnya adalah antara lain: Yesus berdoa kepada Allah Bapa supaya Bapa tetap memelihara para muridnya dalam namanya, sehingga para murid tetap bersatu. Kalau kita menggali isi doa ini, sangat dalam maknanya. Yesus sangat mencintai para muridnya, sehingga Dia memohon kepada Allah Bapa supaya Dia tetap memelihara para murid sehingga para murid tetap bersatu. Yesus menghendaki supaya para murid jangan tercerai-berai, supaya para murid jangan hancur berantakan. Yesus menghendaki supaya para murid tetap bersatu dengan Allah Bapa, tetap bersatu dengan Dia dalam karya dan dalam doa. Dan doa Yesus yang kedua kepada Bapanya, supaya Bapa selalu menjaga para murid supaya jangan binasa. Yesus menghendaki supaya para murid tetap bahagia, supaya para muridnya tetap berjalan dalam kebenaran. Dan doa Yesus yang ketiga, supaya Allah Bapa tetap melindungi para murid dari yang jahat. Yesus sangat mencintai para murid, sehingga Dia meminta kepada Allah Bapa supaya kalau Dia nanti jauh atau pergi dari mereka, Allah Bapa tetap melindungi para murid dari yang jahat. Berdasarkan pengalaman Yesus bersama dengan para muridnya, seringkali godaan-godaan membuat para murid takut. Godaan-godaan yang mereka alami seringkali membuat para murid mengalami kecemasan. Dan untuk itu, Yesus berdoa kepada Allah Bapa supaya para murid-murid tetap dilindungi dari yang jahat. Dan doa Yesus yang keempat kepada Allah Bapa, yaitu supaya Allah Bapa menguduskan para murid di dalam kebenaran, karena firman-Nya adalah kebenaran. Kebenaran itu bisa kita mencari maknanya dari firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari. Mari mencari kebenaran-kebenaran yang ilahi di dalam kehidupan rohani kita.
Saudara-saudari yang terkasih, kalau Yesus menghendaki supaya para murid tetap bersatu, Yesus merindukan supaya para murid tidak binasa. Yesus menghendaki supaya para murid jauh dari yang jahat. Dan Yesus mengharapkan supaya para murid menjadi kudus dalam kebenaran. Dan doa ini juga ditujukan kepada kita yang menjadi pengikut-pengikutnya. Mari kita belajar dari Yesus yang tiada henti-hentinya berdoa kepada Allah Bapa. Tiada henti-hentinya membangun relasi dan komunikasi yang baik kepada Allah Bapanya. Dalam relasi dan komunikasi yang baik kepada Allah Bapanya, Yesus telah memberikan teladan bagi kita bagaimana Yesus membina kebersatuannya dengan Allah Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, semoga doa-doa yang ditujukan kepada para murid-murid ini dahulu memberikan teladan bagi kita bagaimana Yesus membina kebersatuannya dengan Allah Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, semoga doa-doa yang ditujukan kepada para murid-murid ini dahulu, ini juga merupakan doa Yesus kepada Allah Bapa untuk kita pada zaman ini. Yesus sangat mencintai kita, maka mari kita tetap membangun relasi yang baik dengan Yesus Kristus dalam doa, dalam renungan-renungan harian kita, dan juga dalam kehidupan kita yang tetap mencerminkan keilahian Allah Bapa. Selamat merayakan Hari Komunikasi Sedunia. Semoga komunikasi kita dengan sesama dan dengan Allah Bapa dan dengan Yesus Putranya tetap terjalin dengan baik dan lancar. Demikian renungan singkat ini, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.